Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para jamaah, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, monggo kita selalu bersyukur datang ngersanipun Gusti Allah. Kita dikai sehat, dikai kiat, kita gunakaken kesehatan lan kegiatan kita niki kangge nambahi ibadah, kangge nyedhek marang Gusti Allah. Kathah hadirin tiang-tiang sing getun ketika dikai sehat, dikai kuat, tidak digunakan kangge ibadah. Ketika ajal sudah tiba niki lho, niki getun njaluk balik nak donya, kepingin iso nambahi ibadahe. Niki kathah tiang-tiang sing kaya ngoten niku. Keranten menika hadirin senyampang kita sik dikai kiat lan sehat, kita kathah-kathah no ibadah kita. Sholawat serta salam mugi tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sakmangke kita sudah memasuki tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Berarti kurang 2 hari lagi. Besok nanti kita sudah masuki tanggal 11 dan besok Senin itu kita sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, tepat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya itu semua makhluk Allah itu senang. Semua makhluk Allah, tidak hanya manusia, malaikat senang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semuanya senang atas kelahiran Kanjeng Nabi. Yang tidak senang itu hanya iblis ya. Yang tidak senang itu hanya musuh-musuh Allah. Iblis itu tidak senang ketika Rasulullah itu lahir. Selain itu semuanya senang. Hadirin rahimakumullah, sebab yang lahir itu adalah penyelamat kita semua ya. Sudah selayaknya kalau kita itu senang atas kelahirannya. Hadirin, Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah sosok yang fenomenal ya. Yang beliau itu adalah orang yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut dengan beliau? Jin saja takut kepada beliau ya. Makanya kalau rumah itu ditulis Umar Al-Faruq itu jin itu takut. Di pintunya biasanya ditulisi Umar Al-Faruq. Jin itu takut masuk ke rumah itu ya, saking nemene. Jadi sosok yang sangat menakutkan. Tetapi di satu sisi Sayyidina Umar itu hatinya sangat halus. Kerap kali ketika sholat, ketika zikir, beliau itu nangis, meneteskan air mata sampai jenggotnya itu loh basah itu ya. Pada saat-saat itu sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam, siapa yang tidak takut dengan beliau? Ketika Sayyidina Umar datang, pengikut Rasulullah, orang-orang yang beriman itu gemetar ya.
Sebab kekejamannya itu, kekerasannya itu. Hadirin, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan sebelum saya masuk Islam, orang yang paling saya benci, orang yang paling tidak saya senangi adalah Rasulullah. Paling dibenci. Jadi ketika ada nama Nabi disebutkan, Sayyidina Umar itu marah gitu loh ya. Tetapi beliau mengatakan setelah beliau masuk Islam, tidak ada orang yang paling dicintai kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Umar. Jadi paling dicintai oleh beliau itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga ketika tidak berjumpa sekian hari, beliau rindu ingin selalu berjumpa dengan Nabi. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kecintaannya, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah cinta saya kepada diri saya sendiri. Sudah maklum siapapun orangnya pasti senang dengan dirinya sendiri. Sehingga karena kita cinta kepada diri kita sendiri, kita selalu ngopeni diri kita. Kita senang memakai pakaian yang baik, itu karena kita cinta kepada diri kita sendiri. Apa yang menjadi keinginan kita itu akan kita penuhi karena kita cinta kepada diri kita sendiri. Keinginan apapun, makanan kalau kita ingin, ya kita penuhi. Jadi Sayyidina Umar itu mengatakan, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah saya mencintai diri saya sendiri. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wallahi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang, masih belum sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai saya dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya, dibandingkan dengan cintanya kepada anak-anaknya, dibandingkan dengan cintanya kepada semua manusia. Kalau ada orang lebih mencintai dirinya daripada Nabi, sik durung sempurna imane sian. Kalau ada orang lebih mencintai orang tuanya dibandingkan dengan Nabi, sik durung sempurna imane. Kalau ada orang lebih mencintai anaknya dibandingkan dengan Nabi, masih belum sempurna imannya. Taruhannya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah totalitas yang harus kita cintai sepenuhnya. Sebab ketika seseorang itu sudah mencintai beliau, pasti rela berkorban untuk yang dicintai. Apa yang telah kita persembahkan untuk Rasulullah yang telah kita cintai. Sementara hadirin, ketika kita mencintai anak kita, apapun kita lakukan. Siapa yang tidak cinta kepada anaknya? Sehingga kadang-kadang setiap tahun ulang tahun, berapa biaya yang dilakukan untuk ulang tahun anaknya, saking cintanya kepada anak. Entek piro ae dibayar, dilakoni, walaupun berat, walaupun dengan kengoyoan, ya, saking senengnya anak dilakukan. Kita berani berkorban untuk anak, sampai nyambut gawe awan bengi gak kenal panas, gak kenal udan, kepingin nyenengno anak. Lah, sama dengan ketika kita kepada orang tua kita, sebagai bentuk berbakti kita kepada orang tua, kita apapun kita lakukan demi orang tua kita. Tetapi ketika kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita itu melebihi kecintaan kita
kepada Rasulullah, iman kita itu masih belum sempurna. Dan itu yang menyampaikan Rasulullah sendiri. Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Sebab kita cinta anak, kita membelani anak, kita perjuangkan anak itu dengan kesungguhan, dengan kengoyoan, dengan total ya. Tetapi apakah anak itu nanti akan bisa menyelamatkan kita? Apakah anak itu akan menjadi kebanggaan bagi kita? Apakah anak itu yang akan memuliakan, ngangkat derajat orang tua? Banyak orang-orang yang kecewa dengan anaknya, dibanggakan, dihormati, dibiayai, apapun keinginannya dituruti. Tapi pada saatnya tidak menyenangkan, tidak membanggakan, bahkan malah memalukan orang tua. Bahkan kadang-kadang malah memusuhi orang tua. Masya Allah, apa yang kita banggakan, apa yang kita cintai sebelumnya ternyata berbuah kekecewaan. Jadi banyak yang seperti itu. Apa yang menjadi harapan kita itu tidak terwujud. Kita cinta kepada manusia, ada harapan-harapan yang kita inginkan, ternyata apa yang kita inginkan itu gak sesuai dengan harapan kita. Tetapi hadirin, ketika kita cinta kepada Rasulullah, penyelamat kita itu adalah Rasulullah. Yang ngangkat derajat kita itu adalah Rasulullah. Itulah sebabnya hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka karena hal itulah, falyafrahu, hendaklah kalian bangga, hendaknya kalian bahagia, hendaknya kalian senang. Loh, kita senang itu loh karena dua hal ini, kata Allah di dalam Al-Quran. Apa dua hal ini? Sahabat Ibnu Abbas itu menafsirkan, menjelaskan, bifadlillah, dengan keutamaan Allah. Yang dimaksud dengan keutamaan Allah itu adalah ilmu. Dengan ilmu kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan diangkat derajat orang yang berilmu itu tinggi, setara dengan malaikat. Itu karena ilmu. Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Kita senang dengan kita kita ini patut merasa senang karena kita diberikan ilmu, dan dengan ilmu itu kita diangkat derajatnya oleh Allah. Karena ilmu itu yang ngangkat derajat, sehingga kita dituntut untuk selalu belajar dan selalu belajar. Tidak ada batasan akhir bagi manusia untuk menuntut ilmu. Boleh tidak mencari ilmu, tidak ngaji itu ketika sudah masuk liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai di ayunan ibu sampai kita masuk liang lahat. Tidak ada batasan waktu, umur itu tidak ada. Masih tuwek itu tetap wajib selama masih hidup. Sebab ilmu itu tidak akan pernah habis. Yang akan menyempurnakan agama kita, ibadah kita itu ya ilmu. Yang akan menyempurnakan iman kita itu ya ilmu. Dengan ilmu inilah manusia mulia. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa yang dimaksudkan oleh sahabat yang tafsir yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmatihi itu adalah kelahiran Rasulullah. Karena rahmatnya, karena kelahiran Nabi, falyafrahu, hendaklah kalian senang. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran.
Kita senang itu karena kita diberikan ilmu oleh Allah, dan yang kedua karena Rasulullah dilahirkan. Kita patut senang karena kelahiran Rasulullah. Sehingga sebagai umatnya kita senang atas kelahiran beliau, sebab dengan kelahirannya itu semuanya akan menjadi mulia. Sampai yang merasakan ini tidak hanya manusia tetapi semua makhluk Allah itu merasakan rahmat yang diberikan oleh Allah karena kelahiran Nabi. Apalagi manusia yang sebelumnya manusia itu pada zaman jahiliyah ya, mereka itu sudah seperti hewan, seperti binatang, tidak ada bedanya antara manusia dan binatang, karena saat itu mereka tidak mengenal akhlak, tidak ada akhlak gitu loh ya. Sementara mulianya manusia itu bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, bukan karena pangkatnya, tetapi sederhana sekali Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum ahsanukum khuluqa, orang yang terbaik di antara kalian, dan itu diulang oleh Kanjeng Nabi 2 kali, ahsanukum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak inilah manusia itu mulia. Sebab ketika orang itu berakhlak, yang membedakan antara manusia dan binatang itu ya akhlaknya ini. Sehingga hadirin rahimakumullah, misi yang dibawa oleh Rasulullah, tugas utama Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menata akhlak manusia. Lah sementara pada saat zaman jahiliyah, subhanallah, orang itu seperti binatang, tidak punya akhlak. Bagaimana perjuangan Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu mereka tidak punya akhlak sama sekali. Sehingga hadirin, yang namanya Rasulullah disakiti, dilecehkan, dihina, itu ya sudah setiap saat itu. Coba bayangkan kalau Rasulullah tidak lahir, tidak diutus oleh Allah, bagaimana kondisi manusia? Bagaimana kondisi orang-orang perempuan yang saat itu dihinakan sekali pada zaman jahiliyah dan menjadi mulia karena kelahiran Nabi. Inilah hadirin, sudah sepantasnya kalau di saat kelahiran Rasulullah itu kita merasakan kebahagiaan, senang atas kelahirannya sebagai umat Islam, sebagai umatnya, karena dengan kelahirannya itulah kita selamat, karena dengan kelahirannya itulah kita mulia. Hadirin rahimakumullah, lantas apa yang kita lakukan sebagai bentuk kesenangan kita atas kelahiran Nabi? Kalau Sayyidina Umar itu mengatakan orang yang paling dicintai adalah Rasulullah, melebihi dirinya sendiri, melebihi apapun. Sehingga total ya perjuangan Sayyidina Umar itu seperti itu, sampai apapun yang dimiliki, hartanya itu dipersembahkan untuk Rasulullah, saking cintanya itu loh ya. Hadirin, kemudian kalau kita itu loh setiap tahun mengadakan ulang tahun untuk anak kita karena kita cinta kepada anak kita, padahal itu belum tentu menyelamatkan kita. Masa kepada orang yang menyelamatkan kita, memuliakan kita, terus kita itu loh tidak merayakan ulang tahunnya, tidak senang atas kelahirannya, padahal dengan kelahiran Nabi kita patut senang, kita patut bangga ya. Karena itu hadirin, sudah menjadi tradisi kita pada saat 12 Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi dengan kesenangan kita, dan sebagai bentuk kesenangan itu banyak hal yang dilakukan oleh umat Islam. Wis opo ae dilakoni. Kadang-kadang sebagai bentuk membaca sholawat, kemudian nggawa jajan ya, buah-buahan, apapun dipersembahkan sebagai bentuk senang kepada Rasulullah ya. Dan itu
adalah merupakan gambaran kecintaan kita kepada beliau. Apapun yang kita lakukan tidak apa-apa, sebagai ungkapan senang, dan kita berharap ya dengan kesenangan itulah kita akan diberikan keselamatan. Hadirin rahimakumullah, Abu Lahab itu musuh paman Nabi, tapi musuh Nabi, musuh bebuyutan Nabi. Sampai di dalam surat Al-Lahab itu sudah dinas oleh Allah, orang yang terkutuk, dilaknat oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ya, itu dilaknat oleh Allah. Tapi ada seseorang yang pernah melihat, dipertemukan, melihat Abu Lahab. Tentu Abu Lahab ini masuk neraka, wong memang dia itu musuh Nabi, musuh bebuyutan Nabi. Tapi yang dilihat itu setiap hari Senin siksa Abu Lahab itu diringankan oleh Allah, dientengno, dikai dispensasi. Sebab Abu Lahab itu pernah merasakan senang, bahagia pada saat kelahiran ponaannya ini, Rasulullah ini. Pada saat Rasulullah lahir, Abu Lahab itu senang sekali karena kelahiran anaknya, ponaannya yang laki-laki. Budaknya itu loh lari menjumpai Abu Lahab. Tuan, ponaan sampean lahir laki-laki. Masya Allah, senang Abu Lahab itu. Dan sebagai bentuk kesenangannya, sudah, kamu saya merdekakan. Subhanallah, kamu merdeka saat ini karena telah memberitahu saya atas kelahiran ponaan saya. Loh, Abu Lahab itu loh yang dinas oleh Allah, terkutuk selamanya. Setiap hari Senin itu diringankan, ya, walaupun tidak selamat tapi diringankan oleh Allah. Karena Abu Lahab ini senang pada saat kelahiran Rasulullah, pada hari Senin saat kelahiran Nabi itu senang sehingga budaknya ini dimerdekakan. Dan karena kesenangannya itulah Abu Lahab ini diringankan siksanya. Loh, kalau Abu Lahab saja orang kafir itu ya, musuh Nabi, itu diringankan oleh Allah siksanya karena senang atas kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita, umatnya, kita umat Islam, kita senang atas kelahiran Nabi. Setiap hari Senin itu Rasulullah memperingati hari ulang tahunnya setiap hari Senin. Dan kita sebagai umatnya pada saat kelahirannya tanggal 12 Rabiul Awal kita senang, dan sebagai bentuk kesenangan kita itu kita hidangkan makanan-makanan, buah-buahan sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Nah, terus masa yang kita lakukan seperti itu, kita hormat kepada Nabi dengan sedekah seperti itu, kemudian kita tidak dapat apa-apa. Inilah hadirin semestinya yang patut kita laksanakan sebagai bentuk kecintaan kita, kegembiraan kita kepada beliau. Walaupun kita tidak sama dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar yang secara total ya, sebagai bentuk kesenangannya kepada Rasulullah semuanya dipersembahkan untuk Nabi, harta bendanya habis untuk perjuangan Nabi. Tidak seperti itu, tetapi ya harus ada bentuk-bentuk yang bisa membenarkan ya, bisa menunjang. Umpama kita mengatakan saya senang kepada Rasulullah, itu bisa diterima dengan kita membaca sholawat, dengan kita mencontoh perilaku beliau, dengan kita bersedekah atas kelahiran beliau ya, dan hal-hal lain yang positif. Hadirin, inilah kajian kita di pagi hari ini yang memang karena 2 hari lagi, karena besok hari Senin itu kita sudah memasuki maghrib, itu sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga di mana-mana kita memperingati Maulid Nabi. Dan sebagai umatnya kita pantas dan wajib untuk melakukan itu, karena hanya Rasulullah lah yang menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Hadirin, mungkin itu saja untuk kajian kita, dan seperti biasa barangkali ada yang perlu ditanyakan, ada waktu mungkin 5 menit untuk sharing, untuk tanya jawab.